Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos merupakan penyusun dari salah satu bacaan zikir yang cukup populer diamalkan oleh masyarakat secara luas, yakni Ratib Al-Atos. Al-Imam Habib Abdurrahman Al-Atos. Beliau lahir pada tahun 992 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1572 Masehi. Di desa Lis, sekarang bernama Koryah, dekat desa Inat, Hadramaut, Yaman. Sejak kecil beliau diasuh dan dididik oleh ayah beliau sendiri, yakni Al-Imam Habib Abdurrahman bin Aqil. Al-Imam Habib Umar Al-Atos, meskipun mata beliau tidak dapat melihat sejak kecil, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kecerdasan otak dan pandangan hati yang tajam, sehingga beliau mudah menghafal apa saja yang didengar. Al-Imam Habib Umar Al-Atos. Beliau menuntut ilmu kepada beberapa ulama besar, di antaranya Al-Imam Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadi, Al-Imam Syekh Umar bin Isa As-Samarkandi. Sementara guru utama yang paling beliau hormati ialah Al-Imam Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika beliau mencapai usia akil balik, maka guru beliau yakni Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim menyuruh beliau untuk berdakwah ke desa Huraidoh. Demikian pula guru beliau yang bernama Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga menyuruh beliau untuk segera berdakwah ke desa Huraidoh. Maka beliau segera berdakwah ke sana. Mulanya beliau sering pulang pergi dari desa Inat, lalu ke desa Huraidoh. Akhirnya beliau menetap di Huraidoh pada tahun 1040 Hijriah. Ratib Al-Atos disusun oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dan ditulis oleh muridnya yakni Syekh Ali bin Abdullah Baraas. Ratib ini merupakan wirid yang banyak mendatangkan faidah bagi yang gemar membacanya, terutama bagi yang sedang mengalami kesulitan. Habib Umar Al-Atos sendiri berwasiat, rahasia dan hikmah telah kutitipkan di dalam ratib itu. Sayyid Al-Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi berkata, diriwayatkan dari Tuanku Umar, penyusun Ratib Al-Atos, perkataan yang cukup banyak tentang keutamaan ratib ini. Pernah suatu ketika datang kepada Sayyid Umar orang-orang yang berkeluh kesah tentang sengsara dan sulitnya mencari biaya hidup. Lalu beliau memerintahkan pada mereka untuk membaca ratib ini dan membaca bacaan tauhid setelahnya. Mereka pun melakukan perintah itu. Tak lama kemudian, Allah memberikan kelapangan pada mereka, lantaran keberkahan Ratib Al-Atos. Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos dikenal sebagai seorang alim, amil, seorang tokoh sufi. Beliau Al-Habib Umar tidak pernah tidur pada bagian separuh terakhir di malam hari. Beliau suka menyantuni orang-orang fakir. Beliau tidak pernah menempatkan dirinya di tempat yang lebih tinggi atau tempat yang menonjol. Jika beliau meninggalkan majelisnya karena ada hajat, maka ketika beliau kembali ke tempat duduknya dan beliau mendapati tempat duduknya telah diduduki orang lain, maka beliau akan mencari tempat duduk lain. Beliau senantiasa mengikuti jejak perjalanan para sesepuh beliau yang terdahulu, yakni para tokoh Ba'alawi. Seperti perjalanan yang ditempuh oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad Ibnu Ali Ba'alwi, Syekh Imam As-Segaf, Imam Sayyid Al-Aidrus, Syekh Abu Bakar Ibnu Salim, dan tokoh-tokoh lainnya. Beliau senantiasa bergembira dan tersenyum kepada semua kalangan, baik terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Beliau sering berwasiat untuk menyenangkan anak-anak kecil. Al-Imam berkata, kalau engkau tidak dapat menyenangkan anak kecil dengan memberi sesuatu, maka berikan kepada mereka meskipun sebuah batu kerikil berwarna merah, agar mereka bergembira. Al-Habib Ali Ibnu Hasan Al-Atos.
pernah menyebutkan dari Al-Habib Abu Bakar, Ibnu Muhammad Bafaqih Syahib Qoidun, tentang sifat diri Al-Habib Umar. Tubuh Al-Habib Umar berperawakan sedang, wajahnya tampan, janggutnya lebar. Jika seorang melihat beliau, maka akan melihat kewibawaan beliau, dan tercium bau harum dari beliau. Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Beliau tak pernah mau menerima pemberian apapun dari kaum penguasa. Bahkan beliau menolak diberi kopi, ada yang mengatakan diberi madu. Kisah penolakannya yakni, pada Sultan Badar Ibnu Abdillah Al-Katsiri, ketika datang mengunjungi beliau. Pada suatu kunjungan beliau, di Wadi Ahmed, maka beliau dipersilahkan singgah di rumah seorang dari keluarga Basulaid. Sedangkan mereka tidak mau memberikan bagian waris bagi anak-anak perempuan. Maka beliau menolak untuk singgah, dan beliau berkata, "Bagaimana aku akan singgah di rumah seorang yang tidak mau memberikan waris bagi anak-anak perempuannya? Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki, sama dengan bagian dua anak perempuan." Lelaki itu berkata, "Mulai saat ini, aku akan memberikan waris bagi anak-anak perempuanku." Maka Al-Habib Umar mau singgah di rumah orang itu, dan beliau berdoa bagi keluarga mereka, sehingga mereka diberi barokah dan kebahagiaan hidup. Pada suatu kali, ketika beliau berkunjung ke rumah seorang dari keluarga Baswaid, yang berada di desa Anak, maka beliau disambut dengan sambutan yang luar biasa, lalu beliau diberi labu. Beliau bertanya, "Dari mana engkau peroleh buah labu ini?" Jawab orang itu, "Aku memetiknya dari sebuah kebun milik wakaf." Al-Habib Umar berkata, "Kalau begitu, kita tidak diperbolehkan makan dari kebun yang telah diwakafkan. Sebab kebun yang telah diwakafkan itu, adalah milik semua orang Islam." Orang itu berkata, "Mulai sekarang aku tak mau lagi makan dari hasil kebun yang telah diwakafkan." Lalu bagaimana hasil-hasilnya yang telah aku makan di masa-masa sebelumnya? Al-Habib Umar menjawab, "Untuk menebus dosanya yang lalu, maka rawatlah kebun itu, kemudian bagikan hasilnya bagi kaum muslimin." Maka sejak saat itu, kebun yang telah diwakafkan itu, dimulailah sebaik mungkin. Al-Habib Umar tidak mau menerima harta wasiat dari seorang, kecuali bila beliau telah memperjelaskan benar-benar tentang ridhonya ahli waris. Seluruh marga Al-Atos bersambung secara nasab kepada beliau. Beliau lahir di Hadramaut pada tahun 992 Hijriah, dan terkenal sebagai pribadi yang humul dan tidak terlalu menonjolkan diri. Beliau adalah seorang waliullah yang memiliki derajat tinggi dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah ulama asal Hadramaut Yaman, dan salah satu cicit dari baginda Rasulullah, dari jalur Sayyidina Hussein, atau dari keluarga Bani Alawi. Beliau tergolong sebagai pendidik yang melahirkan banyak ulama. Murid beliau yang cukup dikenal halayak umum dan melahirkan banyak karya tulis adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yakni penyusun Ratib Al-Haddad. Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Ratibul Atos, lahir tahun 992 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yakni pengarang Ratibul Haddad, lahir tahun 1044 Hijriah. Artinya guru dan murid, usia mereka terpaut 52 tahun. Bagaimana sahabat muslim? Apakah kisah ini bermanfaat? Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, kemudian tidak lupa dengan jasa dan perjuangan para aulia di masa lalu.
Jika ada kesalahan narasi, penulisan atau yang lainnya, mohon kiranya dikoreksi. Tunggu kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.